wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Farah Safira dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat simplisia yang berasal dari daun pepaya. Simplisia merupakan bentuk jamak dari kata simplex yang berasal dari kata simple yang berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia digunakan untuk menyebutkan bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Jadi dengan istilah lain, simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terdapat 3 golongan. Yang pertama, simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Yang kedua, simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Yang ketiga, simplisia pelikan atau mineral. Simplisia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Carica papaya atau nama lain daun pepaya memiliki kegunaan untuk memperbaiki saluran pencernaan, meredakan kram menstruasi, menambah kelancaran ASI pada ibu menyusui, menyehatkan rambut, menguatkan daya tahan tubuh. Daun pepaya memiliki pemberian bau aromatik khas, rasa sangat pahit, dan disimpan dalam wadah tertutup baik. Bagaimana sih tahap-tahap pembuatannya? Pertama, pengumpulan bahan baku. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang tersebar. Senyawa aktif terbentuk secara maksimal di dalam bagian tanaman pada umur tertentu. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk pemisahan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Selanjutnya, penimbangan bobot. Penimbangan bobot awal simplisia tujuannya untuk mengetahui berat awal simplisia sebelum dilakukan pengeringan. Berikut bobot simplisia sebelum dilakukan pengeringan. Yang ketiga, pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia, karena tanah yang melekat dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Yang keempat, perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Yang kelima, pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pada proses pengeringan menggunakan kain hitam, tujuannya karena kain hitam dapat menyerap sinar matahari lebih cepat dan tidak merusak kandungan yang terdapat di dalam daun pepaya. Yang keenam, sortasi kering. Tujuannya untuk memisahkan benda-benda asing atau bagian tanaman yang tidak diinginkan pada simplisia kering. Selanjutnya, penghalusan. Tujuannya untuk menghaluskan simplisia menjadi serbuk. Selanjutnya, penyaringan. Tujuannya untuk memisahkan simplisia yang masih kasar saat dihaluskan dan memudahkan proses pengemasan. Berikut bobot botol kosong saat ditimbang. Penimbangan untuk mengetahui berat yang diminta dan cara pengemasan simplisia tergantung pada jenis dan tujuan penggunaan pengemasan. Wadah harus bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau,
rasa, dan sebagainya pada simplisia. Berikut bobot simplisia yang diminta.